Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam keadaan yang tubuh yang sehat. Kita menghadap Tuhan dan saat ini kita akan siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengawali kebaktian kita malam hari ini dengan memuji Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus bersama dengan
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Kuduslah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali kebaktian kita pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami semua anak-anak Tuhan, sehingga malam hari ini kami Tuhan antar ke tempat ini, ke rumah Tuhan, untuk kami berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, siapkanlah kami masing-masing secara pribadi, supaya apa yang kami lakukan saat malam hari ini membawa berkat, khususnya secara pribadi buat kami masing-masing. Kami mengingat kepada anak-anak Tuhan yang saat ini ada di rumah, yang beribadah di rumah. Tuhan juga menyertai mereka semuanya. Biarlah berkat yang sama Tuhan juga beri dan curahkan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Yang sakit biarlah Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka. Tuhan akan menggantikan kelegaan kepada mereka. Yang saat ini undur daripada Tuhan, Tuhan ketuk hati mereka satu persatu, sehingga mereka akan boleh rindu kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya di dalam melewati hari-hari kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan kebaktian kami saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalamnya, dan Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami ingin serahkan seluruh petugas yang ambil bagian saat ini. Pemain musik, pembawa acara, pemimpin pujian, terlebih Bapak Pendeta Andi Wijaya yang nantinya akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan akan membawa berkat buat kami semuanya. Iman kami akan semakin ditumbuhkan dan dikuatkan karena Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, kebaktian kami saat ini hanya kepadamu. Amin. Jemaat akan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali. Sukacita surga bersama dengan Mbak Nita.
kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Andi Wijaya akan menolong kita di dalam. Kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu, mengucapkan syukur atas kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami. Oleh karena belas kasihan Tuhan, keberadaan kami boleh ada sebagaimana adanya, dengan kesehatan, kekuatan yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu di saat kami berada di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mentahirkan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan saat kesempatan malam hari ini keberadaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus tolong dan berkatilah supaya keberadaan bangsa dan negara ini terus mengalami kuasa Allah. Secara khusus ketika pandemi COVID-19 masih ada di negeri ini, Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Segala situasi kondisi Tuhan, Kau terus menolong dan memberkati dalam kehidupan seluruh warga negara Republik Indonesia, supaya mereka yang terpapar, mereka yang terkena COVID-19, Tuhan berkati, Tuhan jamah sehingga saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Sementara setiap warga negara yang sehat tetap Tuhan lindungi. Tuhan mohon kuat kuasa-Mu atas kehidupan kami semuanya, sehingga di tengah pandemi COVID-19 kami boleh tetap beraktivitas di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sepenuhnya. Biarlah kuasa dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Kami meyakini tangan Tuhan akan terus nyata di dalam kehidupan setiap pribadi, sehingga di dalam keberadaan masing-masing akan dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan baik, secara khusus ketika menangani pandemi COVID-19 maupun juga terus menjalankan pembangunan di negeri ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus menolong dan memberkati, sehingga pemimpin kami akan tetap dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Secara khusus ketika saat ini banyak terjadi demo-demo, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga para pemimpin kami akan terus dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami terus menyerahkan untuk penolong-penolong dari pemimpin kami, baik yang ada di kabinet, DPR, DPRD, maupun juga keberadaan MPR, Tuhan berkati, bersama dengan aparat keamanan TNI Polri di seluruh tanah air tercinta. Tuhan berkati mereka semuanya, demikian pula pimpinan kami yang ada di daerah. Kami serahkan gubernur, bupati, wali kota, kami serahkan camat, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan, kepala desa ataupun lurah. Demikian pula kami terus menyerahkan kepadamu RW, RT, dan tokoh-tokoh masyarakat di seluruh tanah air tercinta. Tuhan secara khusus menyerahkan pemerintahan kota Kediri. Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai sampai kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di kota Kediri ini, Tuhan. Biarlah kuasa kasih Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupan para pemimpin kami semuanya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan pada akhirnya membawa kehidupan seluruh warga negara Republik Indonesia mengalami kemakmuran dan keadilan. Kami yakin Tuhan akan terus memberkati seluruh pemimpin kami. Kami menyerahkan pula Bapa di surga untuk gangguan keamanan yang terjadi di beberapa tempat. Tuhan berkati supaya Tuhan akan terus berkarya, menyatakan kasih karunia sehingga keberadaan Indonesia boleh menjadi aman kembali. Kami pun menyerahkan untuk keberadaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan Yesus tolong dan berkati supaya keberadaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia tetap dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan pelayanannya. Secara khusus kepemimpinan yang ada di dalamnya, BPN, BPD di seluruh tanah air tercinta, Badan Permusyawaratan Nasional, demikian pula Yayasan Baptis Indonesia bersama dengan pengurus dan juga pengawas YBI dan YRSBI beserta dengan seluruh lembaga-lembaga yang ada di dalam naungan Yayasan Baptis Indonesia maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia
beserta dengan seluruh pribadi yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati semuanya, supaya terjadi satu kesatuan hati untuk memuliakan Allah, sehingga pada akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami terus menyerahkan ke dalam kuasa tangan-Mu untuk keberadaan musyawarah besar yang sampai saat ini terus dibicarakan. Tuhan akan berkati supaya nantinya akan dapat dilaksanakan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun menyerahkan kepadamu Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan terus menyertai, memberkati, menolong, sehingga di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan akan tetap sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita di tengah keterbatasan yang ada. Demikian pula mereka terus dapat berkarya, bekerja, berusaha, bahkan bersekolah di dalam kasih Tuhan. Terima kasih, pada akhirnya semua kami yakini Tuhan akan terus berkarya menjadikan masa depan seluruh sidang jemaat Tuhan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih, kami pun menyerahkan untuk panitia perancang gereja. Tuhan berkati supaya dalam segala keterbatasan yang ada tetap dapat melaksanakan apa yang menjadi pelayanannya. Demikian pula Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam kuasa tangan-Mu supaya terus ada kesatuan hati bersama-sama memuliakan Allah. Kami pun menyerahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan untuk segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati untuk peribadatan baik online maupun konvensional ini. Tuhan akan terus berkati semuanya, sehingga kami bersama-sama terus dapat memuliakan Allah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang lain yang masih terus dilaksanakan secara online, Tuhan pun akan memberkati, sehingga itu akan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu, terus dapat bertumbuh di dalam kerohanian, sehingga mereka pun akan terus dapat memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang berbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga sukacita, damai sejahtera-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih, kami menyerahkan cabang Berbek bersama dengan Bapak Pendeta Muda Gabriel Tus David yang melayani Tuhan di sana bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di cabang Berbek. Tuhan berkati satu persatu supaya semuanya dapat melaksanakan bagian masing-masing, sehingga kemuliaan Allah nyata, ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan semua kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa syafaat kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan kebaktian kita malam hari ini dengan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Sekali lagi, Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari 1, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan lanjutkan kembali dengan memuji Tuhan, mulia setiamu bersama dengan Mbak Nita. Pujian mulia setiamu, kita pujikan ayat 1 dan 2.
persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan curahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, melalui pekerjaan kami masing-masing. Selama seminggu ini kami tidak mengalami kekurangan apapun. Kami merasakan penyertaan Tuhan kepada kami, terus menerus Tuhan berikan. Tuhan, terimalah persembahan dan perpuluhan kami. Mungkin ini kecil di hadapan Tuhan, tetapi kami rindu persembahan dan perpuluhan kami ini Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya untuk pelebaran gereja kami, gereja GPI Genesaret. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan naikkan pujian berkati persembahanku. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Baik, kita bersyukur pada malam hari ini karena boleh merasakan cinta kasih Allah yang luar biasa. Mari kita bersama akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini diberi judul Allah memberkati umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih segala penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami semuanya. Sehingga di dalam kehidupan kami pada saat ini boleh merasakan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh sampai di puncak dari peribadatan untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami buka hati untuk-Mu Tuhan, isi kehidupan kami dengan kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu menjadi bekal bagi kami untuk melangkah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami dengan penuh sukacita mengucap syukur, menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita bersama, kita seringkali berkata tentang iman. Kita seringkali berkata tentang kepercayaan kita kepada Allah. Kalau saya menggumuli kebenaran firman Tuhan yang ada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dan 7 ini, di sana secara jelas dijelaskan kepada kita semuanya berkenaan dengan iman. Di mana iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata kita. Dalam arti kata, kalau panjenengan melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, di sana panjang lebar dijelaskan. Tetapi kalau di dalam ayat yang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan bahwa iman itu adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Jadi artinya bahwa di dalam iman itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-6, saudara-saudara,
keyakinan bahwa Allah itu ada. Ini yang harus saudara dan saya pahami. Sehingga kalau kita bersama-sama di dalam kehidupan kita, di saat kita berkata, aku ini orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka di dalam kehidupan kita harus yakin, bahkan dikatakan keyakinan itu harus kuat, bahwa Tuhan, Allah itu ada, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, orang Kristen dikatakan beriman, jikalau di dalam kehidupannya tidak bimbang, tidak ragu akan keberadaan Allah itu sendiri, yang telah mewujud nyatakan pribadinya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berikut dia juga tidak bimbang, tidak ragu akan janji Allah. Juga orang Kristen akan memegang teguh janji itu tanpa pernah mempertanyakannya. Tuhan berjanji memberkati sedemikian rupa. Kita nggak pernah bertanya, harusnya nggak bertanya, Tuhan kapan berkat itu kau nyatakan? Karena kita meyakini, orang Kristen meyakini bahwa berkat Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti halnya kasih Allah yang kita pelajari 2 minggu lalu, berkat Allah ini dinyatakan kepada semua manusia. Tidak pandang bulu itu orang percaya atau tidak. Tetapi secara khusus orang Kristen di dalam kehidupannya harus meyakini bahwa berkat yang dinyatakan Allah itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan iman itulah saudara dan saya melangkah di dalam Tuhan. Supaya hidup kita itu dikenan oleh Allah sebelum kita berbicara tentang berkat itu sendiri. Ketika saudara dan saya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen melangkah di dalam iman dan berusaha dengan sekuat tenaga, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara, kita terus mencoba untuk berkata tidak terhadap perbuatan dosa, perbuatan jahat, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga kita boleh perkenanan Tuhan. Saudara, kalau ditanya, jikalau demikian, apa yang seharusnya kita lakukan supaya hidup kita dikenan oleh Tuhan, oleh Allah? Ada banyak orang mengatakan, saya berbicara orang Kristen, saudara-saudara, ada mengatakan, saya harus rajin beribadah ke gereja. Saya mengaminkan, ya. Saya harus banyak berdoa, ya. Amin. Saya harus banyak membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya katakan, ya. Amin. Saudara-saudara, tetapi kalau kita menilik Ibrani 11 ayat 6, tidak cukup sampai di sana. Saudara dan saya di dalam kehidupan kita harus beribadah, saudara dan saya harus berdoa, membaca firman Tuhan. Sekaligus saudara dan saya ketika membaca Ibrani 11 ayat 6 ada satu frasa yang mengatakan harus percaya bahwa Allah itu ada. Tanpa itu saudara dan saya akan melakukan tindakan yang sama, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita bersama-sama, jikalau rindu mau beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya harus meyakini bahwa Allah itu ada. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya harus meyakini bahwa ini adalah perkataan Allah dan Allah itu ada. Tanpa itu saudara dan saya akan bertindak yang tidak pas. Saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Saya meyakini saudara-saudara sudah banyak memahami
bagaimana perjuangan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya sedikit mengulas beberapa waktu lalu ketika saya sampaikan, mereka tidak makan makanan yang najis, tidak minum minuman yang memabukkan. Mereka tetap berdoa kepada Allah walaupun ancamannya adalah nyawa mereka. Saudara dan saya harus kembali teringat bagaimana perjuangan Yusuf. Dia disakiti oleh kakak-kakaknya, tetapi tidak ada kemarahan di sana. Ketika di rumah Potifar, dia hanya bersama dengan istri Potifar yang sudah dirasuki kuasa gelap, mencoba merayu Yusuf. Tetapi Yusuf karena meyakini bahwa Allah ada, dia tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua itu terjadi oleh karena pejuang-pejuang iman itu meyakini bahwa Allah itu ada. Ini menjadi sesuatu yang utuh yang harus saudara dan saya pahami. Di dalam kehidupan kita pada saat melakukan kegiatan apapun, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak meyakini bahwa Allah ada, saudara dan saya akan berbuat sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak sedikit orang yang datang rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, rajin menyerahkan kehidupan di dalam pelayanan. Saudara-saudara ternyata masih melakukan kebohongan. Masih melakukan sesuatu yang tidak baik. Di dalam hidupnya masih ada kesombongan. Di dalam dirinya masih ada iri hati. Di dalam dirinya masih dikendalikan kebencian. Di dalam dirinya masih ada amarah walaupun dengan satu kejadian yang sepele. Masih suka mabuk-mabukan. Masih suka berusaha memiliki apa yang seharusnya tidak menjadi haknya. Secara khusus, saudara-saudara, kalau dikatakan di dalam 10 firman itu ada kata mencuri, masih dilakukan. Main judi, punya pria idaman lain, punya wanita idaman lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ini dilakukan, berarti dalam diri orang yang melakukan, walaupun dia berkata aku orang Kristen, walaupun di dalam dirinya rajin ke gereja, walaupun dirinya rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, bahkan melayani Tuhan, maka sebenarnya dia sama dengan orang yang tidak mengakui bahwa Allah ada. Kalau dia mengakui Allah ada, secara jelas firman Tuhan mengatakan, di dalam kitab perjanjian lama, ada di dalam kitab Yesaya, di dalam perjanjian baru ada dalam kitab Injil, bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Dalam bahasa Jawa, Gusti nunggil kelayan kita. Artinya bahwa Tuhan yang kita yakini itu bersemayam di dalam hati kita yang paling dalam. Jikalau kita masih melakukan kejahatan, perbuatan dosa, sama saja saudara dan saya tidak mengakui bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Pasti saudara. Karena itu, mari di dalam kehidupan kita, mulai saat ini terus kita menimbang, apakah aku meyakini bahwa Allah itu ada? Jikalau saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan masing-masing meyakini bahwa Allah itu ada, maka saudara dan saya pasti akan mencoba terus melawan terhadap godaan dunia untuk menjauhkan kita dari Allah dengan perkataan, perbuatan, dan juga isi hati dan pikiran yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menimbang keberadaan kita. Sebab tanpa adanya saudara dan saya mengakui bahwa Allah itu ada, maka di dalam kehidupan kita sudah pasti tidak akan pernah bisa dikenan oleh Allah. Akibatnya, jikalau orang yang hidupnya tidak dikenan oleh Allah, saudara-saudara,
maka di dalam kehidupannya pasti tidak akan dapat menikmati berkat Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7, contoh yang utama di sana adalah Nuh. Kita tahu bagaimana perjuangan Nuh di dalam menjaga marwah kehidupannya di hadapan Tuhan. Dia dikatakan sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Di saat Allah berkata, memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera di atas sebuah bukit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah berpaling dari Allah. Dia lakukan semua perkataan Allah, dikatakan tepat seperti yang dikatakan Allah. Saudara, pada akhirnya kehidupan Nuh bersama dengan orang-orang yang mendengarkan perkataan Allah sekaligus melakukan perkataan itu, kehidupan mereka diberkati secara luar biasa. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang ke-6, kata upah Bapak Ibu Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah berkat. Tuhan memberkati kepada orang-orang yang senantiasa memandang kepada Allah. Tuhan senantiasa memberkati kepada orang-orang yang hidupnya senantiasa condong kepada perkataan firman Tuhan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kepada umatnya yang melakukan kebenaran firman di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan hidup kita mulai malam hari ini. Tuhan sudah berjanji sedemikian rupa, akan membawa saudara-saudara sekalian, membawa saya, membawa kita semuanya, orang-orang yang percaya, untuk bertemu dengan Dia di awan-awan. Kelak pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tanpa adanya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sama arti saudara dan saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dan itu akan menghapuskan janji itu. Mengapa? Karena kita sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau cari kebenaran Tuhan melalui pembacaan perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau cari wajah Tuhan melalui peribadatan dan persekutuan yang ada. Baik melalui konvensional seperti ini maupun juga online. Saudara-saudara, cari wajah Tuhan di sana. Jangan sampai ketika saudara dan saya beribadah secara online, kita hanya semacam melihat televisi tanpa pernah memperhatikan esensi daripada ibadah itu sendiri. Mari kita semuanya di tengah keterbatasan yang ada, di masa pandemi COVID-19 ini, kita mau tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya hidup kita hari demi hari semakin dekat dengan Dia. Kita boleh menyatakan aku beriman kepada Tuhan Yesus. Hingga di dalam kehidupan kita boleh menemukan kebenaran. Dan dengan kebenaran yang ada kita boleh berjalan semakin mendekat kepada Allah. Sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan saudara semuanya, Tuhan menyatakan segala berkat dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau pada kesempatan malam hari ini, Engkau berkenan atas kehidupan kami semuanya.
secara khusus ketika kami bersama-sama beribadah kepadamu, kami menemukan sesuatu yang baru pada malam hari ini. Ketika kami menyatakan aku beriman kepadamu Tuhan Yesus, seharusnya kami sadar bahwa kami tengah berkata bahwa Allah ada. Sehingga itu mendorong kehidupan kami untuk kami bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, ampuni hidup kami jikalau selama ini dalam kehidupan kami, walaupun kami berkata aku orang Kristen, aku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih sering kami melakukan dosa, masih sering melakukan kejahatan, masih sering melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya membawa kami jauh dari Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi ampuni kami semuanya. Biarlah kuasa dan kasih-Mu Tuhan akan membawa kehidupan kami bersama-sama jadi semakin dekat kepada Tuhan, oleh karena apa yang telah Tuhan katakan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan meteraikan di dalam hidup kami, sehingga perkataan firman Tuhan hari demi hari terus dapat kami dengarkan karena kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kami. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka hari demi hari, sehingga di dalam kehidupan mereka Bapa senantiasa boleh berkat dan rahmat. Kehidupan mereka ada di dalam kebaikan Tuhan, sehingga mereka terus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Jadi kehidupan kami hari ini dan seterusnya ada di dalam kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, kami mengucap syukur untuk semua yang kami dapat di dalam ibadah. Haleluya, amin. Mari kita bersama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan Mbak Nita. Kita akan puji kasih yang sempurna. Karena
memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Firman-Mu berkata kepada kami, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Biarlah Tuhan perkataan firman ini akan terus membawa kehidupan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami dikenan oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. 1 minggu perjalanan kehidupan kami Tuhan, Engkau yang akan terus menolong dan memberkati kami, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama kami boleh terus memuliakan Allah. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus menolong kami di saat kami melakukan segala sesuatu. Tuhan akan melindungi dan menjaga kami, sehingga kami boleh tetap sehat kuat untuk memuliakan nama-Mu. Saat dalam perjalanan pulang kami yakin Tuhan, Engkau pun akan terus menolong, membimbing kami, sehingga kami selamat sampai di rumah atau tempat tujuan kami masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami Tuhan, kami meyakini bahwa berkat, rahmat, damai, dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai dengan selama-lamanya kehidupan kami ada di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Damai sejahtera di
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.